channel podcast MPS Solia dengan saya tentunya agak yang sedikit. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Agus Ramadan, bisa dipanggil Agus. Saya dari kelas 9A. Saya ingin mewawancarai Bapak Guru PPKN yang bernama Muhammad Zaid SPDI dengan menjunjung tema memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya ingin melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau. Bagaimana sejarah singkat Sumpah Pemuda? Terima kasih. Yang ditanyakan sejarah singkat Sumpah Pemuda atau latar belakang terjadinya Sumpah Pemuda. Oke. Untuk Sumpah Pemuda ini lahir itu didorong dengan kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, di mana Indonesia pada waktu itu dipecah belah oleh Belanda. Kemudian dorongan untuk bersatu untuk melawan Belanda itu muncul oleh pemuda-pemuda Indonesia yang sudah mulai belajar dengan baik. Maka akhirnya para pemuda ini berkumpul, merapatkan diri, yang ada yang Java, yang Madura, yang Sulawesi, yang Sulawesi, yang Betawi. Mereka semua berkumpul untuk menyatukan Indonesia guna melawan penjajah Belanda. Karena kita sudah tahu sejarah singkat Sumpah Pemuda dan kita akan mengetahui makna dari Sumpah Pemuda itu. Pak, makna dari Sumpah Pemuda itu apa, Pak? Oke, untuk makna Sumpah Pemuda bagi kita para pemuda Indonesia itu persatuan itu penting. Kekokohan kita di dalam membangun bangsa ini, karena kita tahu bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang berdiri atas suku, bangsa, bahasa, daerah, budaya yang sangat berbeda-beda. Maka Sumpah Pemuda ini memberikan peran yang sangat penting, peran yang sangat berarti, bahwa untuk menuju Indonesia yang maju maka dibutuhkan persatuan yang kuat di antara semua elemen bangsa. Dan sebelumnya, karena tadi pagi kan acara memperingati Sumpah Pemuda, dan kenapa kita harus memperingati Sumpah Pemuda itu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kenapa kita harus memperingati Sumpah Pemuda? Sebelum itu, karena Sumpah Pemuda sudah ditetapkan sebagai hari besar nasional. Itu dilatar belakangi karena ikrar Sumpah Pemuda menjadi titik awal perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah Belanda, yang akhirnya dari titik awal persatuan ini Indonesia bisa lahir, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Maka dari itu, untuk membangun bangsa itu dibutuhkan, sekali lagi dibutuhkan persatuan, dibutuhkan kekompakan, dan para pemuda harus menjadi pilar yang utama, karena para pemuda lah sebagai agen perubahan. Sejak dahulu sampai sekarang terjadinya perubahan-perubahan yang ada di Indonesia itu selalu diawali dari pergerakan-pergerakan kepemudaan yang ada di Indonesia. Begitu, Mas. Pak, pemuda-pemuda sekarang kan banyak tawuran, bully. Nah itu bagaimana sikapnya Pak untuk mengambil dari Sumpah Pemuda? Oke, terima kasih. Dengan kejadian-kejadian yang
yang saat ini yang selalu sering kita perhatikan atau sering terjadi antaranya bullying, perundungan terhadap teman. Nah, ini harus kita tanamkan bahwa hal-hal yang kayak begitu sangat melanggar hak asasi manusia, sehingga perlu para pemuda untuk menggerakkan melakukan sebuah terobosan baru, ikut berjuang di dalamnya bagaimana mengatasi masalah tersebut dengan memberikan penyuluhan, memberikan contoh-contoh yang baik, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sehingga makna pemuda tersebut bisa diambil, artinya bisa berperan dengan sebaik-baiknya. Karena pemuda-pemuda sekarang kan banyak yang pengangguran, yang ikut pelajaran bolos, mungkin mereka. Oke, untuk anak-anak ini butuh perhatian semuanya, baik dari orang tua sebagai pendidik yang utama dan pertama, kemudian dari sekolah atau madrasah, dari guru, untuk menciptakan lingkungan yang anti perundungan dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan lingkungan yang kreatif agar anak-anak tersebut bisa menampilkan bakat dan minatnya sehingga bisa terasah dengan baik. Dengan begitu, selain itu juga harus ditanamkan keimanan dan ketakwaan kepada siswa, pembentukan karakter yang sesuai dengan karakter Pancasila. Hal itu kalau kita terapkan secara bersama-sama, baik nanti di sekolah, di madrasah ataupun di keluarga, insya Allah hal-hal tersebut sedikit demi sedikit bisa terkurangi. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Sebelum saya mengakhiri dialog ini, saya akan meminta Bapak Said untuk memberikan kata-kata hikmah bagi generasi Z. Oke, di akhir perjumpaan ini saya memberikan motivasi kepada adik-adik saya, anak-anak saya yang masih muda, selalu semangat, jangan sampai kita hanyut oleh kemajuan ilmu pengetahuan, tapi kita harus bisa menjadi pengendali ilmu pengetahuan dan harus melengkapi diri kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT sesuai dengan visi misi kita di MTS Sholihiyah. Cukup sekian dari saya. Bila di dalam dialog ini terdapat kesalahan, mohon dimaafkan karena saya tampil di sini pertama kali dan untuk yang terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.